Dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Mungkin aku izin sedikit mewawancarai kakak nih tentang bisa nggak kakak ceritakan sedikit tentang usaha jahit yang kakak jalani saat ini, berjalan udah berapa lama kak? Layanannya apa aja yang bisa ditawarkan? Kalau untuk usahanya itu, kalau nggak salah saya karena kurang lebih itu dari tahun 2002 itu awal mulanya cuma ingin dia jadi konveksi. Karena ibu tuh awal mulanya dia jahit untuk ya yang kecil-kecilan aja. Cuma waktu itu dapat tawaran dari teman suaminya, makanya ada tawaran dari teman suaminya. Jadi akhirnya ya jadi konveksi. Kalau untuk yang ditawarkan itu kita ada untuk bordir logo, nama, lokasi, sama untuk seragam. Kita lebih fokus ke seragam anak sekolah. Kalau untuk kayak PDH itu cuma sekali kalau kita memang ada waktu luang untuk ambil. Baik Kak. Adapun yang pertanyaan kedua nih Kak, yang ingin aku tanyakan tuh kayak apa tantangan atau kendala selama kakak menjalani usaha yang paling sering dihadapi lah Kak di usaha jahit? Mungkin itu dari bahan, karena kan kita kalau ada kerja sama sekolah kan kita stok bahan. Kadang bahan dari toko kosong, kita lebih sering kendala di situ. Berarti kayak kalau memang bahannya habis gitu Kak, kira-kira memang stoknya itu di mana? Kita ada dari ini toko, nanti kalau misalkan dari toko yang satu yang biasa langganan itu nggak ada, kita coba cari ke toko yang lain dengan bahan yang mirip mungkin. Berarti mungkin nyari ke toko yang lain gitu kan, jadi bahan serap lah jadinya. Iya, dia memang ada beberapa toko yang kita biasanya untuk pesan barang. Baik. Adapun yang ketiga, mungkin tanya aku nih, dalam kegiatan menjahit nih Kak, apakah sering ada sisa kain nggak? Sisa kain atau bekas kain yang telah dijahit gitu Kak? Biasanya untuk dipakai untuk apa biasanya? Kalau perca kain, sisa guntingan atau sisa jahitan itu biasanya ada yang ambil. Memang ada yang butuh, kalau ada yang kesini butuh kita kadang kasih juga. Cuma memang untuk perca itu biasanya ada yang ambil. Nah, mungkin kami ada ini nih Kak, ada opsi mungkin kain-kain sisa itu mungkin nggak bisa dijadikan pernik-pernik atau kayak tas-tas laptop nggak sih Kak? Bisa. Cuma memang kita kan karena untuk mengolahnya itu lagi, jadi kita waktunya itu. Tapi kalau memang ada orang yang minta mungkin dibikinin gitu ya. Bisa, karena dia memang ada yang ngambil kan, kayak percanya itu ada yang ngambil. Berarti sesuai permintaan konsumen berarti. Ini pertanyaan dari saya Kak, apakah kakak tertarik untuk berkolaborasi bersama kami dalam mengelola atau menjual produk hasil kain perca itu? Kalau saya pribadi mungkin tertarik Kak, cuman karena ini memang bukan bisnis saya, jadi kalau memang ini saya harus konfirmasi dulu kan ke yang punya. Kalau untuk pribadi saya tertarik. Menurut kakak, manfaat sosial apa yang bisa muncul dari kegiatan mengelola kain perca ini? Misalnya membantu lingkungan atau menambah penghasilan, memberdayakan orang sekitar dan lain-lain. Kayaknya yang tiga-tiganya masuk, karena kalau biasanya kan kadang ada juga yang dari konveksi lain atau apa, karena kain perca itu kadang nggak jadi teronggok gitu aja atau malah jadi sampah.
Bagaimana pendapat kakak jika produk hasil olahan kain perca ini dipromosikan lewat sosial media seperti Instagram untuk memperkenalkan karya lokal? Itu malah lebih bagus karena sekarang kan orang pada lebih banyak main media sosial, jadi melalui media sosial kita juga bisa memperkenalkan barang-barang yang bagus walaupun dari hasil daur ulang. Baik, Kak, ini ada 3 pertanyaan terakhir. Nah, apakah nih menurut Kakak kegiatan ini juga bisa menjaga atau mengenalkan budaya lokal, misalnya melalui motif kain nih atau cara menjahit? Kan seperti yang kita tahu kan dari kain-kain perca itu kan biasanya diambil oleh orang kan untuk sebagai misalnya pembuatan kain tradisional nih. Nah, apakah itu bisa menambah nilai budaya kita? Bisa, karena biasanya kalau di kain perca itu kan nggak cuma yang polosan, ada yang kayak baju-baju batik, nah itu juga bisa. Nah, apa harapan Kakak untuk usaha jahit ini ke depannya, terutama jika berkolaborasi untuk membantu sisi ekonomi dan budaya? Kalau untuk kedepannya saya pengen lebih berkembang, terus juga bisa lebih banyak membuka lowongan pekerjaan. Baik Kak, mungkin sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu dan tempat Kakak yang mungkin telah memberikan kami ruang untuk sedikit berbagi ilmu kepada kami. Semoga mungkin bermanfaat lah Kak untuk kami ke depannya gitu. Sekiranya kami ingin membuka usaha atau kayak memulai suatu usaha mungkin ke depannya kan. Baik Kak, mungkin terima kasih Kak. Terus sedikit lagi tambahan Kak. Nah, kami kan ditugaskan untuk mengelola kain limbah kain perca itu kan menjadi tas atau jas gitu. Iya. Nah, rencana kami itu kami yang mau membuat dari sisaan kain tersebut. Nah, jadi nanti kami membuatnya di sini, nanti kami jual di sini ya kan, jual di sini terus sekalian mempromosikan jahit Kakak ini gitu. Enggak, kalau misalnya memang kayak kain perca itu memang sekiranya Kakak tadi kan bilang kain perca Kakak ini kan biasanya diambil orang atau dibeli orang, dan kita juga nggak bisa mengganggu itu. Mungkin kita bisa bantu dari segi kalau Kakak nih kurangnya promosi atau pemasaran digital mungkin dari sosmed mungkin. Kita bisa bantu itu mungkin. Mungkin kayak kita dari mulut ke mulut bisa juga, atau kayak dari internet juga bisa posting pasti banyak tuh gitu. Mungkin kayak kita nggak tahu kan perbedaan harga di jahit lain atau di sini gitu. Mungkin kan dengan harganya lebih terjangkau mungkin orang lebih tertarik mungkin gitu. Dengan catatan orang tuh ngebikin baju bukan selai dua helai gitu, minimal kayak selusin gitu ya, kayak betul yang katakan tadi kan. Iya, betul. Kayak baju sekolah gitu, PDA. Iya. Ya sekiranya gitulah Kak, rencana kami ingin mengolah kain perca tersebut dan menjadikan tempat jahit ini promosi dengan sisa kain limbah yang kami buat gitu. Nanti biar saya bantu informasikan ke bosnya. Mungkin segitu dulu Kak wawancara kita. Terima kasih ya Kak.